tepat di tahun 2017. Itulah tahun di mana adik perempuanku yang bernama Cindy baru saja lulus sekolah tingkat SMA. Meskipun dia statusnya anak perempuan di keluarga, namun Cindy ini termasuk anak yang memiliki sifat mandiri sedari kecil dibandingkan aku, kakaknya. Mungkin karena sifat mandiri itulah yang pada akhirnya Cindy lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Meskipun bapak dan juga ibu kala itu sempat memintanya untuk lanjut berkuliah, akan tetapi ia bersikeras untuk menolak permintaan itu. Di suatu pagi yang berselimut kabut tebal, aku yang waktu itu sedang menikmati secangkir kopi di teras dengan ditemani rokok kesukaanku. Tiba-tiba saja kala itu terganggu dengan kedatangan Cindy, adik perempuanku. Ia tiba-tiba saja duduk di sampingku yang lanjut langsung menyeruput kopi hitamku. Bang, abang tahu nggak bang, ada lowongan kerja nggak buat cewek ya? Tanya Cindy waktu itu. Emangnya buat siapa? Tanyaku balik kepada Cindy. Ya buat aku dong bang, jawab Cindy lagi dilanjut kembali menyeruput kopi hitamku. Yakin kamu mau kerja? Kan kemarin bapak sama ibu itu minta kamu untuk kuliah, jawabku sembari mengambil gelas kopi yang lalu aku habiskan dalam satu tegukan. Enggak lah bang, aku mah maunya kerja aja lah, kayaknya tuh lebih asik deh kalau bisa pegang uang hasil sendiri, ya kan bang? Jawab Cindy dengan raut wajah yang sangat serius. Ya sudah, nanti abang coba tanyain sama teman-teman abang ya, siapa tahu ada, jawabku sembari berjalan masuk ke rumah. Aku yang kala itu sehabis minum kopi pun dilanjut kembali rebahan di kamar. Dari dalam kamar, waktu itu aku mendengar Cindy yang berteriak-teriak memanggil namaku. Bang, nanti kalau ada langsung kabarin aku ya bang. Suara Cindy terdengar bagaikan knalpot air acting di pagi itu. Dasar, sahutku di dalam batin. Aku pun langsung menulis story di WhatsAppku. Dicari lowongan kerja untuk cewek usia baru 18 tahun. Agak cerewet, pengalaman nol besar tapi rajin. Ya, kira-kira seperti itulah tulisan di story WhatsAppku kala itu. Dan karena storyku yang agak nyeleneh itulah, sehingga teman-teman di kontak WhatsAppku pun banyak yang langsung membalas. Meski banyak yang membalas dengan candaan, namun ada juga beberapa yang menanggapinya dengan serius. Dari beberapa temanku yang membalas dan memberitahu soal adanya loker yang aku cari, dari beberapa info lowongan kerja yang temanku berikan kepadaku. Waktu itu aku lebih tertarik membalas komenan temanku yang bernama Toing. Ya, Toing memberitahukan jika ada lowongan kerja untuk cewek di toko tempat adiknya bekerja, yaitu menjadi karyawan di toko sembako yang berada di cabang. Adik Toing sendiri sudah hampir 2 tahun bekerja di sana dan kebetulan salah satu karyawan di toko cabang ada yang baru saja keluar, sehingga membutuhkan karyawan baru sebagai penggantinya. Dan dari penjelasan Toing itulah aku yang tahu tentang seperti apa pekerjaannya, jam kerjanya, dan lokasi toko yang dimaksud karena kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku pun di sini tertarik untuk memberitahukan lowongan pekerjaan ini kepada Cindy. Dek, lu serius mau kerja? Tanyaku kepada Cindy yang sedang rebahan di sofa sembari mendengarkan lagu kesukaannya. Serius lah bang, pakai banget lagi, jawabnya singkat yang kemudian mematikan lagu kesukaan dari HP-nya tersebut. Ini tadi ada teman abang yang ngasih tahu kalau ada lowongan kerja buat cewek jadi karyawan di toko sembako. Imbuku, Cindy yang awalnya rebahan pun seketika mendengar ucapanku pun langsung bergegas duduk dengan wajah serius dan lanjut bertanya. Di mana bang tokonya bang? Di Sulur, jawabku singkat. Oke bang, aku mau, jawab Cindy dengan mantap waktu itu. Ya sudah, nanti abang tanya dulu apa persyaratannya, jawabku sembari berjalan menuju kamarku kembali. Singkatnya, setelah semua persyaratan sudah dilengkapi dan surat lamaran kerja itu pun sudah dikirimkan ke toko sembako yang berada di pusat,
Cindy pun akhirnya diterima dan diminta untuk langsung berangkat ke toko yang ada di cabang pada hari itu juga. Aku yang waktu itu mengantarkan Cindy pun langsung memacu sepeda motorku menuju toko cabang yang ada di sulur itu. Yang jaraknya tidak terlalu jauh dan tak sampai butuh waktu lama, tibalah kami di depan toko yang bisa dibilang tidak terlalu besar. Dengan banner yang berukuran besar terpampang waktu itu, di depannya bertuliskan toko sembako Pak Edi. Di situ kami pun disambut dua wanita, yang satu mengenakan hijab dan yang satu lagi memakai topi dengan rambut panjang yang terikat dan mengenakan seragam yang ada tulisannya sama dengan banner yang terpampang di depan toko itu. Ya, mereka berdua adalah karyawan toko itu. Mereka pun yang sudah mengetahui akan maksud kedatangan kami karena telah diberitahukan sebelumnya dari toko pusat jika akan ada karyawan baru. Mereka pun langsung mempersilahkan kami untuk masuk, dan dari perkenalan inilah aku pun tahu jika nama mereka Adelia dan juga Mila. Karena waktu itu masih jam kerja dan ada beberapa pelanggan, aku yang merasa tak enak pun langsung berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Cindy di sana karena memang dia harus langsung bekerja di hari itu juga. Sebelum pulang, waktu itu aku pun sempat berkata kepada Cindy, "Besok abang anterin baju gantimu dan jangan lupa kerja yang rajin." "Oke bang, siap," jawab Cindy. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Singkat cerita, sudah hampir 2 minggu lamanya Cindy bekerja di toko sembako itu. Dan di suatu pagi ketika aku masih terlelap dalam dekapan selimut hangatku, aku pun kala itu dikejutkan oleh nada dering dari HP-ku yang tiba-tiba saja berbunyi. Ternyata Cindy yang kala itu telah menelponku. Dia memintaku untuk nanti siang jam 12 siang menjemputnya di toko karena memang waktu itu adalah hari Minggu dan toko buka hanya sampai siang saja. Cindy pun berencana pulang dan tidur di rumah untuk semalam, lalu akan kembali masuk kerja di Senin paginya. Hingga akhirnya siang itu pun aku menjemput Cindy ke toko tempatnya bekerja dan langsung saja mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Cindy pun langsung ikutan rebahan bersama bapak dan juga ibu yang berada di depan TV, sembari bercerita pengalaman-pengalamannya beberapa hari selama bekerja di toko itu. Sedangkan aku pun langsung masuk ke kamar untuk melanjutkan rebahan dan berhayal tak berapa lama terdengarlah ketukan dan disusul teriakan cempreng yang memanggil-manggil namaku. Ya, suara itu adalah suara cempreng Cindy, adikku. Dengan sedikit malas aku pun lalu bangun dari tempat tidur dan membukakan pintu kamar. Dan tanpa aku suruh masuk, Cindy pun kala itu langsung menyelonong masuk ke dalam kamar lalu langsung rebahan di tempat tidur ternyamanku. Yang kemudian aku susul duduk di kursi yang ada di samping tempat tidurku itu. Kemudian Cindy pun langsung duduk dan berkata, "Bang, tahu nggak bang? Toko sembako tempatku bekerja itu ternyata angker loh bang," ucap Cindy dengan raut wajah yang serius namun tetap terlihat konyol bagiku. Angker bagaimana sih maksudmu? Tanyaku yang kemudian menyalakan sebatang rokok kesukaanku. Cindy pun lalu bercerita jika ia sering melihat penampakan-penampakan di toko tempatnya bekerja. Bahkan kata Cindy, Mila temannya itu bercerita jika dia pernah beberapa kali melihat sesosok hantu di kamar mandi yang ada di belakang toko. Sosok itu berwujud wanita dengan pakaian lusuh dengan wajah yang sangat rusak. Mila pun juga pernah bercerita ketika sore hari waktu menjelang maghrib, ia yang hendak mengambil pakaian yang kala itu ia jemur. Waktu itu ia melihat banyak sekali sosok hantu dengan bentuk dan juga wajah yang sangat aneh. Sosok-sosok itu berkeliaran di kebun pisang yang ada di belakang toko. Dan tiba-tiba saja sosok itu secara bersamaan memandang ke arah Mila. Mila yang tak kuasa menahan rasa takut pun langsung jatuh pingsan di waktu itu juga. Dan ternyata Mila ini sebenarnya juga karyawan baru. Ternyata ia baru 1 bulan kerja di tempat itu. Cuma Adelia lah yang bisa dikatakan karyawan lama karena sudah 3 tahun ia bekerja di sana. Yang dimana awal tahun pertama ia menjaga toko di pusat,
yang kemudian ia lalu dipindahkan ke toko cabang yang berada di Sulur. Adelia sendiri waktu itu juga menuturkan ketika pertama kali menempati toko, ia sering mendapati keganjilan-keganjilan. Di mana ketika malam hari, ia dan juga teman-temannya yang dulu-dulu sering mendengarkan suara-suara benda digeser, suara ramai seperti orang yang beraktivitas yang diselingi suara tawa yang samar-samar terdengar. Sehingga itulah sebabnya karyawan-karyawan di sini banyak yang tidak betah lalu memutuskan untuk keluar. Adelia juga menambahkan jika dirinya sendiri tidak pernah melihat secara langsung penampakan dari makhluk-makhluk astral yang berada di toko itu, melainkan hanya mendengar suara-suara saja tanpa melihat wujudnya. Pada awalnya, Cindy tidak begitu percaya dengan cerita kedua temannya itu. Dia menganggap teman-temannya itu hanya ingin menakut-nakutinya saja. Akan tetapi, di sini Cindy pun pada akhirnya percaya setelah ia sendiri mengalami peristiwa mengerikan itu. Tepatnya 3 hari sebelum ia pulang ke rumah, di mana waktu itu sehabis Isya setelah menutup toko, Cindy yang waktu itu hendak mandi pun dikejutkan dengan sesosok pocong yang menggantung dari sudut pojok atas kamar mandi. Sosok pocong itu tergantung dengan kepala di bawah dan berwajah sangat mengerikan. Terlihat matanya yang hanya ada satu melotot seakan-akan hampir keluar. Cindy waktu itu ketakutan pun langsung saja berlari keluar dari kamar mandi dan menyusul kedua temannya yang waktu itu sedang menonton TV. Disinilah Cindy pun menceritakan apa yang barusan yang ia lihat di kamar mandi kepada kedua sahabatnya itu. Amelia dan juga Mila pun yang mendengarkan cerita Cindy pun terlihat ketakutan. Akan tetapi, Amelia sebagai orang yang paling tua di sana pun mencoba menenangkan kedua temannya itu dan memberikan sedikit nasihat kepada Cindy dan juga Mila. Sudahlah, gak usah takut lagi. Niat kita di sini kan kerja. Yang penting jangan lupa sholat, perbanyak zikir dan juga perbanyak doa. Kita harus percaya keberadaan makhluk gaib, tapi tidak harus mengimaninya. Itulah ucapan Amelia yang selalu Cindy ingat-ingat. Setelah selesai Cindy bercerita, aku pun langsung bertanya, "Lah terus gimana? Kamu masih mau lanjut kerja apa keluar?" "Ya lanjut dong bang, masa iya cuma gara-gara gitu doang aku keluar?" jawab Cindy sembari beranjak keluar dari kamarku. Hari Minggu itu pun berlalu sehingga tibalah Senin pagi di mana Cindy harus berangkat ke toko untuk kembali bekerja. Dan seperti biasa suara teriakan-teriakan cempreng Cindy lah yang membangunkanku untuk segera mengantarkannya berangkat bekerja. Karena memang sudah kesiangan, aku pun hanya membasuh muka dan langsung bersiap-siap untuk mengantarkan Cindy. Tak butuh waktu lama, sampailah kami ke toko sembako tempat Cindy bekerja. Cindy pun langsung bergegas turun dari motor dan berlari-lari kecil masuk lagi ke dalam toko yang memang sudah dibuka oleh kedua temannya itu, tanpa berpamitan dulu kepadaku. Aku pun yang awalnya berniat untuk langsung pulang pada akhirnya mengurungkan niatku setelah melihat ada warung bakso di sebelah toko tempat Cindy bekerja. Aku lalu memutuskan untuk makan bakso terlebih dahulu di sana sebelum pulang karena memang aku belum sempat sarapan. Setelah puas menikmati semangkuk bakso pedas dan segelas teh hangat, aku pun bergegas membayar dan beranjak keluar dari warung bakso itu dan kemudian menuju ke arah sepeda motor untuk lanjut beranjak pulang. Akan tetapi, baru beberapa meter berjalan, kala itu aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sepeda motorku. Dan benar saja ketika aku berhenti dan mencoba mengecek ban belakang motorku. Ya, ban belakang motorku ternyata waktu itu kempes, bocor. Pada akhirnya, aku pun harus menuntun sepeda motorku yang untungnya tak jauh dari situ ada sebuah bengkel. Aku pun bergegas membawanya ke sana, lalu meminta si pemilik bengkel itu untuk menambal ban sepeda motorku. Sekedar berbasa-basi sembari menunggu selesai menambal ban motorku. Waktu itu pemilik bengkel pun bertanya kepadaku, "Dari mana atau mau kemana mas ini tadi?" "Oh, dari toko sembako Pak Edi." "Mau belanja atau bagaimana mas?" tanya Pak Giman lagi. "Enggak pak,
Saya habis nganterin adik saya kerja. Jawabku singkat. Sudah lama adiknya kerja di sana, Mas. Lanjut Pak Giman lagi sembari sesekali mengecek keadaan ban motorku. Baru sekitar 2 mingguan lah, Pak. Jawabku lagi. Ya, semoga saja adiknya betah ya, Mas, dan baik-baik saja, tidak kenapa-napa. Lanjut Pak Giman lagi sembari tersenyum-senyum kecil. Ya, aku yang penasaran dengan maksud ucapan pemilik bengkel itu pun lanjut bertanya. Maksud Bapak nggak kenapa-napa gimana ya, Pak? Dan dari sinilah aku tahu tentang keangkeran toko sembako Pak Edi. Pak Giman pun lalu bercerita kalau sebenarnya lokasi bangunan toko sembako Pak itu memang angker sedari dulu. Toko itu sebelumnya adalah sebuah salon kecantikan, namun hanya beberapa bulan dibuka langsung ditutup pemiliknya dan kemudian dijual. Menurut kabar yang telah beredar, salon kecantikan itu ditutup karena pemiliknya selalu mendapatkan teror ketika malam hari. Pernah suatu malam ada pelanggan wanita yang datang dan meminta potong rambut. Ketika pemilik salon itu mulai menyisir rambut pelanggan wanita itu, ia pun kala itu sangat terkejut dan sangat shock karena rambut yang ia sisir tiba-tiba saja rontok dan kulit kepalanya pun ikut terkelupas disertai darah yang bercucuran. Dan ketika pemilik salon itu melihat cermin di depannya, terlihat dari pantulan cermin itu jika sosok wanita yang hendak ia potong rambutnya ternyata adalah kuntilanak. Disusul suara tawa yang mengerikan, sontak saja pemilik salon itu pun langsung pingsan seketika. Dan teror itu pun terus berlanjut sampai akhirnya pemilik salon pun memutuskan untuk menutup lalu menjualnya. Yang mana pada akhirnya toko itu pun dibeli Pak Edi untuk dijadikan toko sembako. Sebenarnya teror dan juga penampakan tersebut tidak hanya dialami oleh pemilik salon waktu itu yang kini menjadi toko sembako Pak Edi. Rumah besar yang berada di samping toko sembako Pak Edi pun yang saat ini pun kosong terbengkalai itu dulunya juga sempat digunakan untuk tempat praktik bidan. Akan tetapi dengan alasan yang sama, yaitu sering diteror dan melihat penampakan-penampakan sesosok makhluk astral yang sangat mengerikan. Sehingga membuat pemiliknya pun memutuskan pindah dan membiarkan rumah itu kosong sampai saat ini. Aku di sini pun sempat bertanya kepada Pak Giman, apa yang menyebabkan lokasi tersebut bisa begitu angker. Pak Giman yang sembari memasang ban belakang motorku karena sudah selesai ditambal pun lanjut bercerita. Menurut orang-orang yang ahli kebatinan ataupun ahli spiritual dalam penglihatan mereka, ada sebuah istana atau kerajaan gaib di sekitaran toko Pak Edi, lebih tepatnya di kebun pisang yang berada di area belakang toko tersebut. Dan menurut para ahli spiritual yang pernah diundang pemilik bangunan di sekitaran lokasi tersebut untuk mengusir sosok-sosok penunggu di sana menjelaskan jika mereka semua tidak akan mau dipindahkan karena memang di sanalah pusat kerajaan mereka. Bahkan para ahli spiritual pun memberikan gambaran jika bentuk istana mereka sangatlah besar dan terbentuk dari emas yang berkilauan. Dan penghuninya pun memiliki penampakan layaknya seorang manusia, di mana mereka memakai aksesoris seperti gelang, kalung, dan ada juga yang memakai ikat kepala berwarna kuning dan mahkota dari emas. Sedangkan pakaian yang mereka kenakan seperti kain jarik berwarna hijau. Kalaupun ada yang melihat penampakan sosok yang mengerikan itu, dikarenakan mereka sedang terganggu dengan aktivitas yang orang-orang lakukan di lokasi tersebut. Ataupun hanya sekedar ingin menunjukkan kepada manusia mereka itu nyata adanya. Aku pun di sini kembali bertanya kepada Pak Giman, bagaimana toko Pak Edi bisa bertahan sampai saat ini? Di sini Pak Giman pun lanjut bercerita jika Pak Edi itu di malam-malam tertentu selalu menyediakan sesajen berupa ingkung ayam utuh, kopi hitam, dan beberapa umbu rampe yang mana diletakkan di bawah pohon nangka yang berada di belakang tokonya sebagai tanda meminta izin ke penghuni yang ada di sana untuk membuka usaha di lokasi tersebut. Maka tak heran jika toko sembako Pak Edi bisa bertahan sampai saat ini dan selalu saja ramai. Nah, bagaimana Bapak bisa tahu, Pak,
tentang semua itu? Tanyaku kembali kepada Pak Giman. Sembari tersenyum, Pak Giman lalu menjawab, "Saya tahu itu, Mas. Saya tahu semua itu karena saya sempat bekerja sebagai penjaga rumah bidan yang berada di samping toko itu. Dan saya pun pernah loh 2 kali melihat Pak Edi meletakkan sesajen itu, yaitu waktu menjelang maghrib." Pak Giman pun lanjut bercerita lagi. "Saya tahu soal adanya kerajaan gaib di sana juga. Saya sudah beberapa kali mengundang beberapa paranormal, Mas, untuk melakukan pengusiran hal-hal gaib di rumah praktik bidan yang saya jaga itu. Tapi nyatanya selalu gagal, Mas. Dan semua paranormal pun memberikan penjelasan yang sama, yaitu di sini memang pusat kerajaan mereka dan tidak mungkin akan mau untuk dipindahkan." Dan karena terbawa dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Giman, aku pun tidak menyadari jika tukang tambal ban itu ternyata sudah usai mengerjakan pekerjaannya sedari tadi. Mas, ini sampean mau langsung pulang atau mau pergi ke tempat lain lagi, Mas?" Pertanyaan Pak Giman itulah yang membuatku tersadar jika sepeda motorku ternyata sudah siap sedari tadi. Aku pun lalu bergegas berdiri dari dudukku dan tanpa bertanya lagi soal berapa ongkos tambalnya, aku pun langsung menyodorkan uang 20.000 karena memang di depan bengkel itu sudah ada papan yang bertuliskan tambal ban 15.000. Sesaat kemudian terlihat Pak Giman merogoh kantong celananya beberapa kali yang sudah jelas akan mencari kembalian untuk uangku yang 20.000 itu. "Sudah, Pak, ambil saja kembaliannya," ucapku sembari mengenakan helm lalu melaju meninggalkan bengkel tersebut. Aku pun yang sudah mengetahui soal cerita misteri di toko sembako Pak Edi, sengaja tidak menceritakan semua itu kepada Cindy adikku. Tentu saja aku khawatir jika nantinya Cindy malah takut setelah mengetahui semua itu. Cindy pun terkadang 2 minggu sekali pulang ke rumah. Masih sesekali juga ia bercerita kepadaku soal keganjilan-keganjilan yang ia dan teman-temannya alami ketika berada di toko sembako milik Pak Edi. Mulai dari Mila yang melihat sosok nenek-nenek bongkok yang sedang menuntun anak kecil tengah berjalan ke arah kebun pisang yang berada di belakang toko. Kadang di tengah-tengah malam terdengar suara ketukan yang berasal dari pintu belakang yang menuju ke arah kamar mandi. Bahkan barang-barang juga sering berserakan di pagi hari saja. Meskipun teror itu sering Cindy alami bersama Mila dan juga Adelia, nyatanya mereka pun masih bisa bertahan selama ini untuk bekerja di sana. Sampai pada akhirnya Cindy pun kala itu mendengar cerita dari seseorang ibu-ibu penjual sayur keliling soal adanya kerajaan gaib di belakang toko tempatnya bekerja. Mendengarkan cerita itulah seolah-olah meruntuhkan tembok keberanian Cindy selama ini, yang pada akhirnya setelah 3 bulan Cindy bekerja di sana pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari tempat bekerjanya itu. Dan ketika Cindy bercerita soal dia mengetahui kerajaan gaib dari tukang sayur keliling, aku pun menjadi lebih yakin jika yang diceritakan oleh Pak Giman si tukang tambal ban di hari itu memang benar adanya. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan semoga kisah kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.